Saudara, masih terkait dengan kasus dugaan intimidasi, Saudara. Polda Kalimantan Barat menelusuri dugaan aparat yang melakukan intimidasi terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedekuang. Sebelumnya, Melki menduga intimidasi terhadap keluarga dan dirinya terkait dengan sikap kritisnya terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres oleh MK. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rismanto menyatakan, sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan intimidasi terhadap keluarga Ketua BEM UI Melki Sedekuang yang tinggal di Kalimantan Barat. Kapolda mempersilahkan warga yang merasa mendapat ancaman melapor, dan Polda siap memberi pengamanan dari tindakan tersebut. Kita belum menemukan satupun indikasi apakah itu oknum yang informasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Kami pastikan tidak ada satupun anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan tercela yang tidak sesuai aturan. Karena Polri dalam pemilu saat ini, pemilu 2024, sesuai perintah Bapak Kapolri jelas dari atas sampai bawah, level bawah semua netral. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Melki Sedekuang mengaku ia dan keluarganya mendapat intimidasi oleh orang yang diduga aparat negara. Melki menduga intimidasi itu berkaitan dengan aktivitasnya sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres. Saya lantas langsung menelpon ibu pun bilang ada yang ke rumah gitu. Berseragam tentara mengaku dari Babinsa dan satu orang menggunakan pakaian seperti sipil pada umumnya gitu, tapi membawa kamera kalau tidak salah gitu. Bertanya-tanya dengan straightforward gitu, langsung. Ini rumah Melki. Melki tuh kapan biasa jadwal pulangnya gitu yang rutin? Ada nggak kebiasaan-kebiasaannya gitu? Terus ibu biasa kegiatannya apa aja? Paling malam balik jam berapa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk menggali identitas dan besar kemungkinan menurut kami upaya untuk menyebarkan rasa takut. Menko Polhukam Mahfud MD menyayangkan dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedekuang dan keluarganya. Mahfud bilang ia akan mengirim tim untuk memastikan apakah benar Melki dan keluarganya diteror oleh aparat. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat, itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Sebelum dugaan intimidasi terhadap Melki dan keluarganya jadi sorotan, dugaan intimidasi oleh aparat juga diungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyebut kedatangan sejumlah polisi ke kantor DPC PDI Perjuangan di Purwosari, Laweyan, Solo hari Rabu lalu tak wajar dan dinilai sebagai bentuk intervensi serta intimidasi. Namun Kapolresta Solo, Kombes Iwan Saktiadi membantah adanya upaya intimidasi dan menyebut kedatangan anggotanya untuk berpatroli dan menjaga keamanan semua perkantoran, sekretariat partai politik, dan objek vital lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kasus dugaan intimidasi aparat kepada keluarga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Melki Sedekuang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Samsul Hadi di Kubu Raya Kalimantan Barat. Selamat siang, Samsul. Apakah pihak keluarga Melki telah melaporkan dugaan intimidasi ini pada polisi? Baik, Frisko dan saudara, dapat kami informasikan untuk Melki sendiri yang diduga mengalami intimidasi dengan keluarga dan sekolahnya. Saat ini masih belum melakukan laporan resmi kepada kepolisian Kalimantan Barat karena saat ini masih dirasa aman-aman saja. Namun pihak kepolisian dari Kalimantan Barat, jika memang Melki dan keluarga merasa terancam, diimbau untuk melakukan permohonan kepada kepolisian secara resmi ke polisi. Maka pihak polisi akan melakukan pengamanan terhadap Melki dan juga keluarga agar tidak terancam dan tidak diintimidasi. Sementara itu sejauh ini Melki sendiri tidak ada melakukan upaya untuk melakukan pelaporan secara resmi kepada polisi hingga dengan hal ini berdasarkan keterangan kemarin. Brajko.
Baik, belum ada pelaporan resmi terhadap pihak kepolisian yang berada di sana, namun Kapolda ini menjamin keamanan keluarga Melki dan sejauh ini bagaimana penanganan dari kasusnya dan apakah berdasarkan pernyataan dari Mahfud MD kemarin, ini akan kemudian sudah didatangi tim untuk melakukan pemeriksaan? Samsul. Baik, Frisko, berdasarkan dari keterangan Kapolda Kalbar, saat ini pihaknya tengah melakukan menggali informasi terkait apakah benar ada anggotanya, namun Kapolda memastikan bahwa tidak ada anggota Polri yang melakukan intimidasi terhadap keluarga Melki dan juga Melki sendiri baik di sekolah maupun di rumah Melki. Namun dia tetap akan melakukan upaya pencarian untuk siapakah yang melakukan intimidasi terhadap keluarga Melki sendiri, dan sampai saat ini upaya itu terus dilakukan baik itu dari kepolisian dan juga pihak TNI Polri yang juga melakukan upaya peredaman atau mencegah adanya intimidasi terhadap warga di Kalimantan Barat, khususnya Melki dan juga keluarganya. Rizko. Baik, sejumlah langkah dilakukan oleh khususnya Polda Kalimantan Barat seperti itu untuk menggali informasi apakah ada kemudian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat. Terima kasih Samsul Haldi melaporkan langsung dari Kuburaya, Kalimantan Barat.